Terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang sekali ya, siang ini saya diminta untuk menjadi moderator Profesor Dr. Anda Quartarini W. Yuniarti, Profesor dari UGM. Ya. Nah ini jadi pertanyaan nih, apakah saudara-saudara hadirin sudah ada di depan gawainya masing-masing atau seperti apa nih? Oke, karena saya lihat belum. Oke. Pak Roni sudah hadir ya dari Hawaii Aloha, Pak. Oke. Saya langsung teringat Moana gitu. Oke. Perkenalkan, saya Ahyar. Saya adalah dosen psikologi sosial ya di Universitas Pancasila, Fakultas Psikologi. Siang ini saya akan menjadi moderator dari Bu Prof. Quartarini ya, dengan topik sangat menarik sekali ya, peran psikologi dalam mendorong Bhinneka Tunggal Ikaan. Bicara tentang Bhinneka Tunggal Ika itu saya teringat karena ini ya untuk refresh gitu ya. Saya teringat lagu Kebunku dari Pak Kasur gitu ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari kusiram semua, mawar melati semuanya indah. Saya membayangkan Pak Kasur ketika menulis lagu ini, dia membayang pilihan-pilihan warna dari bunga. Ada yang merah, ada yang putih. Saya membayangkan Indonesia. Saya membayangkan Pak Kasur sedang menceritakan tentang Indonesia. Semacam ada metafor bahwa Indonesia bagi Pak Kasur adalah semacam kebun gitu ya, semacam kebun yang beragam warna bunganya. Untuk dia kasih simbol agar lebih tampak Indonesianya mawar dan melati gitu kan, merah dan putih. Nah, dalam konteks hari-hari ini tentu saja kita tahu bahwa Indonesia mungkin tidak bisa kita bayangkan sebagai kebun yang sederhana. Tentu saja Pak Kasur menyederhanakan lirik lagunya untuk bisa dinyanyikan oleh anak-anak dengan baik gitu ya. Tapi saya membayangkan bahwa Indonesia lebih seperti kebun raya gitu ya. Lebih seperti kebun raya. Ada pohon-pohon yang harus disiram. Ada pohon-pohon yang sudah cukup kuat akarnya sehingga tak perlu disiram. Sehingga kalau misalnya disiram oleh tukang kebunnya, itu akan menghabiskan jatah untuk tanaman yang harus disiram gitu. Ada yang harus dipangkas, ada yang harus dibiarkan berkembang, ada yang harus dipangkas agar tidak menutupi cahaya matahari buat tanaman yang di bawahnya sehingga bisa berkembang dengan baik. Dalam konteks policy itu kita sebut sebagai affirmative action gitu kan. Nah, dalam konteks hari-hari ini juga kita tahu bahwa yang disebut bineka itu sebenarnya bukan soal suku saja atau agama saja atau bahasa saja, tapi juga soal akses terhadap janji kemerdekaan. Ya kan? Tentu saudara-saudara mengetahui janji kemerdekaan itu sangat jelas literally ada di Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, gitu ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Saya menelpon orang tua saya di pesisir timur Sumatera Utara. Pak, sudah dapat vaksin? Sudah dapat vaksin? Karena di Jakarta tentu akses terhadap vaksin lebih mudah gitu ya. Saya bisa untuk mendaftarkan secara online gitu. Ternyata bapak saya menjawab, oh belum dapat karena di setiap desa hanya dijatah 100 orang. Itu pun biasanya yang dikenal oleh kepala desa. Wah, saya melihat Indonesia dari seberang sana gitu ya. Nah, kenapa ini penting? Saya pikir untuk menjadi semacam pembukaan dari apa yang akan disampaikan oleh Bu Prof. Quartarini, karena kebinekaan terhadap akses janji kemerdekaan ini akan berkaitan, akan berkelindan dengan konsep ketahanan nasional yang saya pikir akan sangat relevan dibahas oleh
Bu Profesor Quartarini karena beliau adalah alumni Lemhanas gitu kan, sebagaimana dekan saya juga Mas Sony. Saya kira untuk Bu Prof Quartarini apakah sudah bersama kita? Hadir, Pak. Siap. Apa kabar, Bu? Baik, sehat. Saya izin pakai virtual background rumah sendiri ya. Siap, Bu. Karena rumah saya belum boleh dibikin virtual background-nya. Ini juga rumah masa depan. Benar, benar. Oh, masa depan dalam waktu dekat, bukan masa depan yang 2x3. Iya. Oke, Bu Prof, kita akan tampilkan video profil Ibu untuk peserta juga bisa mengenal lebih jauh, ya Bu ya. Silakan teman-teman panitia. Profesor Quartarini Wahyu Yuniarti, Master of Medical Science, PhD, Psikolog. Guru Besar Psikologi UGM, Ikatan Alumni PPSA 20 Lemhanas RI. Beliau menempuh pendidikan sarjana Fakultas Psikologi UGM pada tahun 1982 sampai 1988. Kemudian melanjutkan profesi psikologi klinis di Camarillo, Amerika pada tahun 1989 sampai 1990. Lalu melanjutkan S2 Fakultas Kedokteran di Newcastle, Australia tahun 1994 sampai 1999 dan melanjutkan S3 Fakultas Psikologi Universitas Hamburg, Jerman tahun 1999 sampai 2004. Pada tahun 2009, beliau meraih awards European Commission Award, mengajar dan penelitian di 8 negara Eropa 2011-2012 Fulbright Senior Research Program, Rutgers and Sofia Universities, Amerika. Aktivitas beliau saat ini adalah sebagai dosen psikologi. Beliau juga merupakan Dewan Pakar Ikatan Psikologi Klinis Indonesia dan Dewan Pendidikan Asosiasi Hipnoterapi Klinis Indonesia. Beliau juga terlibat sebagai Member of American Psychological Association dan Member of American Society of Clinical Hypnosis. Beliau juga terlibat pada PPSA 20 Lemhanas Republik Indonesia 2015 dan sebagai senior terapis Gria Terapi Omah Kodok. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, itu tadi perkenalan dari kita ya, Bu. Prof. Oke, apakah ya? Oke. Jadi hari ini kita akan bahas ya Prof ya tentang peran psikologi dalam mendorong kebinekaan tunggal ikaan. Saya kira waktu dan tempat saya mohon pencerahan dari Prof Quartarini. Monggo. Karena orang Jogja nih harus monggo. Kalau Jawa Barat mangga. Prof masih mute atau? Ya, sudah di-unmute. Oke. Terima kasih Mas Ahyar. Saya GR namanya kok Ahyar nih bukan memilih Ahyar TV ya? Enggak ya? Bukan, Prof, beda. Baiklah, karena saya baru meguru ke sana. Oke. So, teman-teman semoga sudah selesai makan siangnya, isomanya sudah selesai dan berada di sini semua. Selamat siang, Pak Rektor masih ada nggak ya Pak Rektor, Pak Dekan? Kalau nggak ada nggak apa-apa lah disebutin, disampaikan nanti ya. Selamat siang juga Ibu Bapak pembicara tadi, gitu ya. Salam dari Jogja, salam sehat dari Jogja. Nah, saya tayangkan materi saya ya. Sebentar. Mas Ahyar, saya tolong dikasih tahu kalau kelebihan waktu ya nanti ya. Siap, Bu. Kelebih atau kurang akan saya sampaikan. Oke. Biar adil. Baiklah. Oke. Good. Saya izin di sebelah kanan nanti akan ada kayak blok hitam, simply karena saya butuh melihat wajah teman-teman semua. Oke. Sudah kelihatan kah? Sudah, Prof. Ya, kadang-kadang kan jaraknya jauh, kan kita semua berjauhan, takes time untuk bisa tampak dengan jelas. Oke, so teman-teman,
Terima kasih atas undangannya. Saya senang sekali. Hanya saya baca para pembicaranya kok Yahud. Semua Yahud itu apa bahasa Indonesianya ya? Pokoknya luar biasa lah. Ada yang dari Hawaii, ada yang dari Melbourne gitu ya. Dari selatan dari mana tadi ya Ibu Prof? New South Wales. New South Wales ya. Oke. Jadi saya diminta untuk sharing what is it yang saya pikirkan tentang peran psikologi untuk kebinekaannya. Setelah saya membuat PPT itu akhirnya saya berpikir apa sih sebenarnya yang mau kita lakukan, dan landing di kalimat ini, di kata ini, mind construction. Mind construction tuh bengkelnya ada di psikologi. Kalau bengkel kok barang rusak, tapi pabriknya dari psikologi, orangnya dari psikologi, gitu ya. Saya tidak mewakili Lemhanas, tapi resource itu banyak saya peroleh dari Lemhanas dan beberapa dari Prof. Dadan. Karenanya saya memakai lambang dari sana, somehow juga nggak apa-apa. Ini saya menemukan slide ini aja dan saya suka, jadi saya pakai. Judul yang kita bahas nanti adalah kebinekaan dan bagaimana psikologi bermain untuk kemerdekaan dan untuk kebinekaan dan untuk Indonesia. Ibu Bapak, ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui semua ya. Indonesia itu luar biasa gitu ya. Negara dengan 1.125 ethnic groups. Nanti kalau butuh kita intip ininya webnya yang menyatakan ini, dan ternyata lebih dari itu. Dan kita punya bahkan sekitar 800-an local languages. Ini saat saya buat baru 700. Dan ada 17.000 lebih pulau dan 4.000 berapa gitu belum ada namanya. Oke. Saya belum pernah, kalau Ibu Bapak tadi mendengarkan kurikulum vitae saya mungkin nanti dikoreksi ya Pak Suni yang dari di Hawaii, nanti dikoreksi saya ya Pak ya kalau salah. Saya hidup di Amerika 89-90, kemudian balik lagi 98, balik lagi 2011, 2012. Kayaknya setiap satu dekade kangen balik lagi sana. Kemudian seperti di Australia 1999 dan 99 landingnya sampai 2004 di Eropa. Saya belum pernah melihat sebuah negeri dengan kekayaan dan kebinekaan semacam ini dalam satu negara. Tapi, gitu ya. Tapi, how would you see yourself? Bagaimana bisa melihat bahwa itu the rich of the resources yang kita miliki itu adalah merupakan bagian dari kita. Tadi disinggung banyak sekali informasi, apalagi di era yang dipaksa digital jauh lebih highly equipped gitu. We really don't know gitu who you are. Some people. Kalau kalian berkaca, mana sih yang tampak? Kalian berkaca seperti ini? Kelihatan seperti ini? Atau sebenarnya kalian seperti ini? Ada berbagai jenis self tadi di social self identity. Kita nggak tahu yang mana. Tetapi kalau informasi yang ada di dalam internal resources kita kalah, apalagi valuing of the ingredient information yang ada di dalam internal resources kita kalah, maka yang muncul akan seperti ini. Kita berkaca seolah-olah kita ini wong Londo, but we don't wong Londo, kita orang Indonesia dengan tanah air dan bangsa yang berbeda. So, jangan salah melihat di cermin kita sendiri. Saya senang ini anak-anak muda, mudah-mudahan ada semua yang 436 ini di luar saya. Apakah dengar nggak istilah kelondo-londoan? Oh, luwih bule timbang bule. Oh, luwih londo timbang londo gitu toh. Oke. Let's see. Mari kita lihat gitu ya kondisi yang ada di negara kita ini. Saya akan mengawali dengan bekal dari Lemhanas dulu supaya teman-teman bisa melihat the big picture of it. Ini Baduk nih. Pada suatu hari Baduk tuh sakit gitu. Setelah dilihat,
Oh, Badu sakit nih, panas, dia demam. Oh, demam tuh biasanya ada infeksi ya. Kita lihat, oh paru-parunya sakit. Maka dia diobati dan dia bisa sembuh. Tapi kalau misalnya Badu ini organ-organ yang penting dalam tubuhnya, oh otaknya ternyata ada virusnya. Oh ternyata di hatinya ada sirosisnya. Oh ternyata ususnya ada lukanya. Semua organ yang ada di sini ini ternyata get infected atau bermasalah. Kira-kira apa yang terjadi di Badu ini? Nah, saya mau dijawab biar nggak sepi. Mau dijawab pakai open mic, boleh nggak? Seramai sebentar, habis itu tutup lagi. Kira-kira apa yang terjadi di Badu? Nggak ada jawaban, saya nggak lanjut. Salah diagnosa, Prof. Ya, diagnosa. Terus bisa lagi apa yang terjadi kalau semua ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit, ini sakit? Apa yang terjadi? Komplikasi. Terus? Komplikasi. Nggak bisa bekerja. Terus? What would be the worst possibility? Can be died. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya. Karena fungsi-fungsi yang vital di dalam tubuhnya nggak bisa supporting his life. Nah, fungsi-fungsi ini, alat-alat yang berfungsi sangat vital ini untuk sebuah negeri yang namanya Indonesia ada di sini. Oh, ini pelajaran kebangsaan dulu bentar ya, sebelum masuk ke psikologi. So, ada 8 pilar, bukan pilar, ada 8 gatra namanya. Nanti kalau teman-teman di Jakarta kan bisa mampir ke Lemhanas, itu ada namanya laboratorium Labkurtanas, laboratorium pengukuran ketahanan nasional, dan saya pikir itu terbuka ya, dibuka ya. Mumpung apalagi eranya kampus merdeka. Jadi boleh ambil di sana supaya you know about yourself. Kalau nggak tahu nanti akan kita berkaca dan yang tampak bule. Nah, coba dilihat di sini ada 3 gatra stati. Gatra itu jantung, paru-paru, hati gitu. Kalau di tubuh orang ini, tapi ini di tubuh sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia, we are in it, gitu ya. Geografi, demografi, kekayaan alam. Kemudian ada beberapa yang sangat dinamis, itu adalah ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam. Sampai di sini masih kering di tempat kita ya. Nah, kita lihat di setiap organ-organ yang penting ini, jantung, paru-paru yang namanya ideologi, hati namanya politik, ekonomi, dan lain-lain ini, ada tolok ukurnya. Jadi seperti tadi kan hati ada posisi sehat atau tidak sehat. Ini juga ada cara mengukurnya. Nah, cara mengukurnya, kalau sehat, maka skornya 5, namanya sangat tangguh. Kalau ya wes cukup sehat, skornya 3. Kalau kurang sehat, skornya 2. Kalau sangat tidak sehat, skornya 1, atau ini disebut rawan. Paham ya? Indonesia, gimana kesehatan bangsa kita saat ini? Teman-teman, ini slide yang untuk tesis saya waktu di Lemhanas 2015. Sebentar lagi akan saya tayangkan slide yang dari Prof. Dadan yang lebih updated. Tapi mari kita lihat di slide ini. Ada yang kalau kuning berarti kurang tangguh. Nggak kuat gitu. Kalau berantem itu cepat kalah gitu, kolaps gitu ya. Kalau yang tangguh ini warnanya hijau nih, 3 ini harusnya hijau. Kita maunya ke sini semua. Ada negara yang di sini. Kita ternyata yang biru nggak ada, yang hijau beberapa, tapi ada yang bertahun-tahun itu di kuning semua, berarti kurang tangguh. Apa ya itu ya? Yo, aku mau dijawab. Sosial dan budaya dan budaya. Ideologi. Biologi dan, juga. Ya, ideologi nih, dan sosial budaya. Dan itu ranah psikologi. Ideologi 2,31 ini akan ada di sini nih. 2,5 nggak ada.
nggak pernah mencapai 2,5. Sosial budaya tidak pernah mencapai 2 bahkan. Sebuah negara yang identitas sosial budayanya nggak jelas, itu how would you stand up yourself as an Indonesian? Bahkan kadang-kadang ketika saya di Amerika, sekarang masih nggak ya, kadang-kadang orang malu dari Indonesia gitu. Terus dia bilang saya dari Singapura, gitu, atau dari Malaysia. Gitu. Ini tidak ada di sini. Jadi ini lebih rendah daripada kurang tangguh. Paham ya? Ini adalah 5 tahun berturut-turut. Ternyata di 5 tahun berikutnya, 2015, ini kortesinya Prof. Dadan, itu 1, 2, 3, 4, 5, masih sama kedudukannya. Naik sedikit gitu ya. Seperti sosial budaya ternyata naik di sini. Tapi tetap saja posisinya kuning. Not even naik ke yang hijau. How would you imagine sebuah bangsa, sebuah negeri yang ideologinya oyagayik, lemah, nggak tangguh, dan identitas bangsanya juga nggak strong gitu. Kalau kena angin, wipe out. Kalau wipe out, runtuh. Akan menjadi negara boneka lagi. Paham ya? Nah, pernah nggak teman-teman tahu nggak dulu waktu ada sinetron Marimar, sinetron dari Amerika Selatan kalau nggak salah ya. Kenal nggak era Marimar? Kenal. Panjang ya, Prof. Tahu ya, paham ya. Pada saat itu ibu-ibu, kaum muda itu gayanya seperti Amerika Latin. Tasnya, bajunya, model rambutnya, tampilannya, isunya. Kemudian bergeser, kadang-kadang bergeser ke Bollywood. Waktu itu ada polisi yang dia menyanyi, bahkan keluar dari korps kepolisiannya ingin jadi artis. Geser lagi ke, saya lupa, Pakistan ya Bapak. Geser lagi ke Korea sekarang K-pop. Begitu heroiknya anak-anak muda kita. Bahkan drakor sudah menjadi kayak icon gitu ya, drakor. Kenapa enggak yang lain, dra Betawi atau dra yang Indonesia gitu. Ada sih tapi enggak jadi icon gitu. Atau Jepang yang waku-waku. Booming gitu di tempat kita. And saya berpikir, saya nggak pernah tahu sejauh pengetahuan saya berada di sebuah negeri yang identitas bangsanya itu mengikuti sinetron yang ada di tempat kita. Terpikirkan nggak teman-teman bahwa ini sesuatu yang krisis gitu. Who you are-nya nggak kepegang karena who you are-nya tergantung dari sinetron yang lagi ditayangkan. Hebatnya lagi teman-teman yang berada di belakang sinetron-sinetron ini, saya nggak tahu apakah mereka tidak berpikir atau mereka memang didominasi oleh invisible tangan yang nggak tampak itu memang untuk merusak Indonesia. Kenapa teman-teman? Karena kalau Indonesia itu kuat, Indonesia itu luar biasa karena resource-nya tidak bandingable, tidak terbandingkan oleh bagian-bagian lain di dunia. Saya orang Indonesia, makanya saya umum tentang Indonesia. Resource and potensinya ya. Quality SDM itu yang kita tanggung jawab kita. So, think about it. Selama 10 years berturut-turut, ideologi kita, sosial budaya kita, itu levelnya kurang tangguh. Oke. Nah, kalau nanti ini the worst possibility yang kurang tangguh ini masuk ke dalam angka 1 di sini rawan, maka itu namanya failed state. Kayak kalau dulu saya ini mencontohkannya Yunani. Gagal yang harus di taking over United Nations, PBB. Kita nggak punya cita-cita ke sana ya, dan semoga tidak ada ke sana. Ini adalah peta ketahanan nasional kita. Ini adalah peta kesehatan tubuh si Badu tadi. Ini untuk ini periode 2018,
Ini untuk di sini biasanya ada 2,44. Secara umum ini seperti ini. Jadi ini ada yang tangguh nih. Ini resource alam tadi yang tangguh. Ini yang hijau-hijau. Sementara yang lain kuning. Jakarta apa? Kuning. Di sini kuning. Oke. Jadi posisi secara umumnya seperti ini. Ini lebih khusus lagi. Ini ketahanan sosbudnya. Identitas sosial budaya. Kuning semua. Ini sangat kecil yang hijau. Nah, ini sosial budaya khusus untuk kerukunan sosial. Di atas ini kelihatan. Jadi di atas ini bisa dilihat ya. Ini sosbud. Ini saya malah nggak bisa lihat ini di atas ini ketahanan ideologi. Oh, ini ideologi ya. Oke. Ini saya pilih yang ekstrim memang supaya kita bisa diskusi where you are gitu. Saya boxnya saya pindah ke sini. Ini ideologi. Salah. Ini kerukunan sosial di sebuah negara yang gotong royongnya terkenal, kerjasamanya sesama tetangga baik, tapi ternyata kerukunan sosialnya nggak baik. Dari indikator Labkurtanas ya. Teman-teman di Wantanas ada juga indikatornya. Some berbeda, some sama. Ini di sini apa? Ya, apa kita yang kayaknya rukun, bagi ternyata enggak tuh di indikatornya ini. Nah, kalau semua nanti di sini satu semua, seluruh ornamen tubuh si baju tadi di sini semua, maka Indonesia kolaps. Teman-teman, pada suatu hari, ini tak taruh. Kami kerjasama, jadi ini publikasi yang anget barusan publish ya di Makara, tempatnya Bu Tia tadi yang dari UI. Nah, penelitian tentang multiculturalism dan yang membahas identity and national identity. Jadi ada percakapan kalau kita itu fokus untuk mengembangkan identitas etnis kita, Jawa, Sunda dan lain-lain, nanti kita akan bubar gitu. Jadi Indonesianya akan hilang gitu. Ternyata enggak. Di penelitian ini dengan 441 undergraduate students yang met inclusion criteria, ternyata hasilnya justru ketika ethnicity itu naik, maka national identity itu naik. Paham ya? Jadi, kenapa begitu? Karena ternyata ethnicity, local ethnicity, ethnic identity, itu bukan pada posisi polarity. Kalau sini kuat, sini lemah. Bukan. Ternyata pada posisi bagian, part of national identity. Kalau nanti kita gali, eksplor ke arah Pancasila, ini akan tampak lagi. Bahwa ini adalah part dari ini. Sehingga kalau ini naik, maka yang besar pun naik. Jadi jangan khawatir kalau kita mengembangkan ethnic identity, karena itu akan memperkuat national identity. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi, ini berlaku untuk teman-teman individuals yang mampu melihat the national identity. Kalau dia hanya melihat dirinya sendiri, maka bubar betul. Kalau dia menationkan ethnic, ada nationalizing ethnicity, ya itu menjadi masalah. Tapi ketika etnik itu dipegang sebagai bagian dari national identity, itu akan semakin menguatkan. Dan data mengatakan demikian. Bahkan ketika multiculturalism mediating antara keduanya, di sini bisa dilihat, nggak mengubah posisinya. Kenapa sih tuh muka semua? Ada yang bocor. Oke. Sudah? Artinya apa? Artinya individual of this country, setiap bangsa itu sebaiknya melihat identitas nasional dan mengambil bagian identitas etnisnya. Caranya apa? Nah, ini adalah salah satu yang
kita programkan di psikologi. How? Dengan punya helikopter view. Jadi jangan melihat diri kita hanya diri kita sendiri, tetapi diri kita sebagai part of Indonesia. Ini Indonesia part of the world. Jangan diam di Indonesia, nanti akan kuper. Atau bahkan inferiority, karena kita nggak melihat di dunia lain. Kita nggak lihat negara lain. Tapi build in mind cara untuk melihat sesuatu dengan perspektif helikopter. Ada ini ilmunya. Semoga dipelajari ya di teman-teman semua ya. Jadi misalnya dia akan melihat dia adalah bagian dari kebinekaan ini, dan kebinekaan ini adalah bagian dari satu kesatuan national identity. Ini akan producing ke positive portrait. Kalau kita tidak punya potret diri yang mampu melihat dunia semacam ini, kita akan menjadi negara yang terbelakang. Apalagi di indeks internasional memang kita bukan negara maju, belum menjadi negara maju. Potret semacam ini, teman-teman, saya peroleh pertama kali, ngaku saja, itu pertama kali saya keluar negeri, yaitu tahun 89. Ketika itu usia saya 26. Saya ke Amerika gitu ya. Dulu saya dulu karena orang tua punya wayang uwong gitu ya di Semarang, saya jadi wayang kecil. Saya suka menari, tapi saya nggak bangga dengan kemampuan menari saya. Setelah berada di Amerika baru bangga. Why? Karena nggak banyak saya temukan cultural features di Amerika. Other than yang sangat common. Di mana-mana ada nyanyi-nyanyi, nyanyi. Tapi saya nggak menemukan tari-tarian yang indah. Saya nggak menemukan musik-musik yang berbeda. So, for me, it's a bit membosankan. Meskipun saya tetap selalu kangen ya. Ini kita bicara tentang nationwide, bukan personal. Teman-teman Amerika saya banyak dan kami punya hubungan yang baik. Ini nanti datang lagi ke sejarah. Bagaimana negeri ini dibangun. Paham ya? Nah, kalau kita sudah baru setelah itu saya merasa berhasil. Wow, ternyata Indonesia itu luar biasa ya. Makanannya, bahasanya, musiknya, keseniannya gitu. Dan itu saya ketahui setelah saya punya helicopter view. Nah, ini PR kita. How could we insert the helicopter view in the mind of masyarakat Indonesia? Oke, good. Ini untuk memperkuat helicopter view lagi. Teman-teman, yang saya sering contohkan, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti yang saya pikirkan ya. Pada waktu saya tinggal, yang paling lama saya tinggal di Jerman, itu sekitar 6 tahun ya. Dan kalau saya jalan-jalan gitu ya, saya misalnya pakai kereta ke atas, itu orangnya ganti mukanya, tulangnya agak gede sedikit, agak ke atas sedikit itu lonjot. Terus kemudian teman-teman dari Swedia, kemudian kalau turun lagi sebelah itu udah mulai kecil-kecil, cantik itu. Oh, Prancis gitu ya, makanannya beda, omongannya beda, wujudnya beda. Turun lagi, terus kalau agak mulai a bit kumuh gitu ya, tapi orangnya sangat ramah, itu masuk ke Italia gitu ya. Ini kalau kita ke sana makanan agak berbeda, bahasanya berbeda, orang-orangnya berbeda gitu ya. Meskipun norm yang lain nggak begitu beda. Tapi ini Eropa, teman-teman. Ini benua. Dan gantinya setelah ganti negara. Meskipun teman-teman Jerman sendiri mengatakan, oh Jerman Utara dan Jerman Selatan berbeda orangnya. Oh ya, a bit berbeda, bolehlah gitu ya. Tapi coba deh kita jalan nih dari dari Jawa ya. Saya dari Jogja, saya ke Cirebon gitu ya. Masakannya tuh menurut saya kurang manis di Cirebon. Udah ganti. Terus kalau mereka udah ngomong pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti. Sama sekali tidak ngerti.
ke Bandung tambah lagi. Nanti ke sana, ke atas, ke Sumatera tambah lagi, ke Medan tambah lagi. Omongannya nggak saya ketahui. Dan ini ada dalam satu negeri yang sama. That is called as Indonesia. Paham ya? Saya tidak pernah berada di sebuah negeri yang memiliki kekayaan dan jenis etnisiti seperti Indonesia. Apalagi kalau kita nanti bicara tentang resource yang ada di tanahnya dan resource yang ada di airnya, tanah air kita. Nggak ada. Paham? Tapi helikopter view itu sekali lagi saya ketahui setelah saya pergi keluar dari Indonesia. Indonesia sangat kaya, sangat resourceful. Nah, ini internet or media ini, televisi, radio, magazines, newspapers, internet, itu supposed to be bisa membantu kita untuk building atau mind construction untuk menjadi positif. However, tetapi gitu ya, kalau kita salah, maka social comparison yang terjadi menjadi sebaliknya. Kita melihat yang lain menjadi sangat positif, sangat bagus, sangat advance. Kita left behind, yang terjadi inferior. Karena helicopter view yang positif itu belum constructed di level national identity. Satu itu. Kedua, so apa yang harus dilakukan? Potret ini harus berkali-kali di-share, broadcasted melalui media. Sekarang sudah mulai lagu-lagu nasional, lagu-lagu yang tanah airku Indonesia itu mulai banyak sekarang. Sebelumnya itu nggak ada. Paham ya? Nah, kalau kebinekaan ini menjadi identitas yang menguatkan individu of its populasi di Indonesia, maka negeri ini akan semakin kuat. Kalau kita semakin kuat, maka kebanggaan diri menjadi lebih kuat, kebanggaan nation menjadi lebih kuat, maka organ yang namanya ideologi dan sosial budaya tadi semakin kuat. Kalau itu semakin kuat, maka negeri yang namanya Indonesia ini akan menjadi semakin kuat. Kalau Fakultas Psikologi Universitas Pancasila, apalagi memakai Pancasila, itu paham tentang ini, maka salah satu vision dalam misinya supposed to be to make this nation strong. Dari mana? Berawal dari mahasiswanya dulu, dosennya dulu, dan kemudian melebar kemana-mana. Pertanyaannya, apakah teman-teman sudah bisa menjadi contoh seorang warga bangsa Indonesia yang bangga terhadap dirinya? Tidak hanya di tataran kognitif, melainkan dalam keperilakuannya. Tanpa menjadi sombong, tetapi kebanggaan yang membuat kita kuat. So, ini mind construction. Who am I really? Ini yang harus dibangun. Dan ini psikologi sangat relevan. Masih ingat cognitive psychology? Frequency and intensity of exposure itu akan mempengaruhi posisi data in mind, and semakin banyak, semakin dalam, maka mind itu akan leading ke perilaku. Maka identitas kebinekaan ini pun harus intensively and highly frequent stimulated to bangsa Indonesia. Masih ingat tadi penelitian kami? Penelitian ini kerjasama dengan Konsorsium Psikokultural Indonesia. Semakin tinggi ethnic identity, maka semakin tinggi pula atau sumbangannya akan semakin besar pada national identity. Mind construction ada di sini. Jadi nggak ada bertengkar antar agama itu. Kalau menurut saya dengan omongan yang kasar itu kalau ada sampai perpecahan antar agama itu keberhasilan the invisible hands untuk merusak bangsa ini. And so kadang-kadang harus
harus dibedakan antara heroisme dan ketololan. Kalau heroisme itu bagus, maka itu dampaknya pasti bagus. Tapi kalau heroisme menyebabkan taman rusak, menyebabkan toko terbakar, menyebabkan orang unemployed, dan itu ketololan yang dilakukan dengan memakai heroisme. Maka ambil yang sebaliknya. Ambil identitas yang membangun heroisme. Oke? Ini kebinekaan, maka kebinekaan kita, the color of our kebinekaan itu dalam berbagai jenis, itu yang terus-menerus diekspos ke sana. Frekuensi yang tinggi dan intensitas yang banyak. Paham ya? Nah, sebenarnya bisa dipakai juga ini, sejarah ini bisa dipakai. Tidak hanya tentang kebinekaan sebenarnya, tetapi tentang national identity kita. There are things yang bisa seperti ini, there are things masih ini. Ini it's a mind construction, bahwa kita yang dari tidak bisa, Rebecca tadi, bisa menjadi seperti ini. Kalau teman-teman melihat perkembangan pembangunan di tanah Papua saat ini luar biasa. Dari sesuatu yang seperti ini menjadi jalan raya seperti jalan tol yang sangat memudahkan masyarakatnya. It does work gitu. Mesti ada political will juga ya dari ini. Tetapi orang-orangnya bisa kita garap. Ini bisa juga kita insertkan di dalam mind population. Tentang waktu. Ini ciri-ciri negara maju. Ini orang Indonesia. Jadi stimulasi visual, stimulasi auditori, dan stimulasi yang lain. Nanti akan ada beberapa contoh ya. Ini seluruhnya ini mind construction. Jadi hal yang dulunya bermasalah menjadi sesuatu yang tidak bermasalah. Wah, ini salah satu yang menyumbang konflik ini, yang menyumbang di both ideologi dan identitas budaya kita yang lemah di dalam Astagatra Indonesia. Foto-foto yang semacam ini bisa diperkuat. Ini sesuatu yang lemah. Arahnya ke sana. Ini mind construction. Kalau teman-teman di Jakarta, mind construction akan sangat lebih mudah. Ini adalah kekayaan. Jadi kalau ini cuman saya hanya googling aja. Jadi kekayaan Indonesia tuh waduh sangat overwhelming. Kita super kaya, itu sebabnya dulu orang banyak yang datang ke sini dan menjajah kita gitu ya. Hanya memang orangnya harus digarap gitu. Karena kita dulu juga digarap. Kalau kita ingat Snow Gurgrunyo masuk lewat Aceh, mereka pelajari karakter kita, kemudian mereka masukkan politik divide et impera, kemudian jadilah itu bertahun-tahun sampai pada posisi evolusi ke tubuh kita sampai saat ini. Itu karenanya kita sekarang gampang dipecah belah. Beda politik, beda agama, beda suku, beda jenis vaksin, beda apapun, cepet banget tukaran. Tapi itu di pembahasan yang lain ya, pembahasan revolusi mental di dalam struktur mental kita. Belum banyak penelitiannya di Indonesia, hanya ada satu teman di Filipina, mereka mental kolonial itu publikasinya tahun 2010, sampai sekarang belum ada lagi. Ini loh Indonesia, wah ya banget, sugepual. Ini saya hanya googling ya, mudah-mudahan benar. Batu bara itu nomor 2 di dunia, kakao di sini. Gimana sih kok kita tuh masih ya banyak ditemukan orang yang nggak bisa makan, orang yang nggak bisa mengirim anaknya ke pendidikan yang proper gitu ya. Pada the luxurious of the nature itu ada di mana-mana. Why? Kita butuh ini, namanya sense of threat. Itu ada juga di psikologi. Jadi di satu pihak kita mengembangkan mind construction untuk hal-hal yang resourceful richness of Indonesia, kebinekaannya. Di sisi lain kita mengembangkan sense of threat if ini tidak dikuatin. Kenapa saya memberi contoh ini? Teman-teman masih ingat waktu 2010 ada Merapi eruption ya di Jogja. Sebenarnya pemerintah sudah halo gitu kan, nggak banyak yang bergerak.
Mereka, teman-teman ini, saya orang Jogja ya, salah satunya ngomong, nggak apa-apa, ini sudah biasa terjadi. Nggak apa-apa, ini, oh kami punya tempat di Bantul, oh ini gampang, oh ini bla 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 gitu ya. Oh kasihan ternaknya, nanti kalau di sana susah ini. Oh nenek saya sudah tua. Tapi pada saatnya ketika awan panas itu sudah meraup, nenek yang nggak bisa jalan, anak yang masih bayi di rumah, atau ternak yang bahkan nggak bisa dipindahkan saat itu juga, lari mereka akhirnya. Membopong mayat orang-orang yang dicintai. Pertanyaannya adalah, mengapa harus menunggu sampai ada mayat atau bangkai orang-orang yang kita cintai baru mau bergerak? Dan ketika kita bergerak, the speed of the nature ternyata jauh lebih cepat. Ternak mereka. Paham ya? Why? Karena sense of threat-nya tidak tumbuh. Jadi kita berulang lagi hal yang sama terjadi. Teman-teman, natural disaster, kalau itu namanya bencana, maka kalau kita diskusi dengan teman-teman dari negara maju, bencana alam itu adalah human error. Di Indonesia tidak selalu begitu, karena kita mengatakan, ya ini memang Gusti Allah. Ya memang Gusti Allah, tetapi itu sesuatu yang predicted, should have been predicted. Bahkan orang sudah tidak mendengarkan peringatan-peringatan yang di sini. Saat ini, teman-teman belajar dan melihat tabel di Lab Purtanas tadi, is it berfungsi sebagai peringatan bahwa ideologi kita belum kuat enough, bahwa identitas sosial budaya kita belum kuat enough, dan itu adalah peringatan pada keberadaan nationhood kita. Ini mind construction dari sisi sense of threat, pengembangan sense of threat lagi. Jadi ini kortesinya Pak Aan ini, salah satu teman di Anas. Jadi kalau kita lihat, tuh ternyata jumlahnya 17.499 pulau, gitu ya. Kemudian 4.033 belum ada nama. Panjang pantai Indonesia kalau diukur ini nomor 2 di dunia setelah Kanada, dan atasnya itu apa ya? Atasnya Kanada itulah di situ ya. Pertanyaannya adalah, di sebuah negeri yang panjang pantainya nomor 2 di Indonesia dengan lingkungan ocean and sea yang semacam itu, kok iya kita itu masih import garam? Ayo. Saya pusing waktu membaca disertasi tentang import garam. Dan garam industri yang diimport, karena garam rumah sudah cukup. Mana ini? Hatinya itu ada di mana? Gitu. Saya nggak punya ilmunya tentang import garam. Tetapi nggak usah pakai ilmu sebuah negeri yang seperti ini, kok import garam piye gitu, nek wong Jawa. Ini sense of threat yang saya mau lempar ke teman-teman yang hadir di sini. Pernah tahu rokok ini Long Beach? Ini kalau di iklan dulu, sekarang nggak ada. Sejak tahun 2015 nggak ada. Kayaknya udah diudik-udik sama Pak Gatot dulu ya, Panglima yang dulu. Ini iklannya gini. Ini iklan Long Beach. Iklan ini sering muncul baik di TV, nggak nyebut nama TV-nya ya. Di TV kita yang besar gitu, channel-channel besar kita, dan di prime time. Iklan di prime time itu kalau 2-3 menit itu sekitar bayarnya mungkin sekitar 80 juta atau 800 ya, saya lupa sekarang. Kalau kan 88 wes, coba kalian yang lebih tahu yang di Jakarta. Kalau 800 juta apa 80 juta. Kayaknya angkanya sama 8 tapi nolnya kurang 1. 3 kali biasanya, kayak bir brand itu 3 kali gitu. Coba deh teman-teman cari Long Beach ini dijual nggak di Indonesia? Nggak ketemu. Kalau ada itu biasanya teman-teman bawa dari Singapura atau dari Malaysia. Jadi rokok ini nggak dijual di Indonesia. Pertanyaannya adalah, bagaimana seorang mau membayar sekian amount of money untuk sebuah produk yang tidak ada di lokasi tersebut? Ternyata ada perjanjian di belakangnya. Yaitu, hey, kau posting, aku bayar kau this amount of money, gitu. Tetapi setiap 2 jam kau postinglah hal terkait dengan
kebakaran, mutilasi, korupsi, bertengkar, kecelakaan. Jadi any negative stimulation harus ditayangkan setiap 2 jam, dan itu sampai saat ini masih. Kecelakaan mobil di Panama, ngapain ditayangkan di Indonesia? Nggak ada hubungannya dengan kita. Kecelakaan di ini, longsor di ini, di sana, kadang nggak ada hubungannya dengan kita. Setiap 2 jam. Nah, kalau sehari-hari kita, sama sekarang kalau era COVID ini, kita muncul berita negatif, terus apa yang kita rasakan? Kita resah, kita insecure, kita nggak confidence, kita bingung, and that would mental construction yang supaya gampang untuk kena hantam. Ini adalah kekaryaan invisible hands. Adegan kalau alumni Lemhanas pasti paham. Paham ya? Ini sudah nggak ada. Tapi iklan yang tiap 2 jam iklan negatif itu masih ada. Dan di belakang memang orang-orang yang sangat besar gitu. Hanya mereka prostituting hatinya, melacurkan hatinya untuk simply untuk menjadi barang kelontong. Barang kelontong itu sesuatu yang bisa dibeli. Oh, saya kasar ya. Oh, wes. Jadi kalau kita melacurkan hati itu sudah dibeli itu. Tapi yang dia perdagangkan negerinya sendiri. Paham? This is another sense of threat if you don't start moving yourself. It has been 76 tahun, nanti tanggal 17 ya kita merdeka. Teman-teman sering baca nggak sejarah ini? Kalau kita ke Gramedia tahun 395, kita akan lihat ada namanya kerajaan namanya Sriwijaya. Setelah 1400, nggak ada Sriwijaya. Kalau ada peta yang masih ada gambarnya Sriwijaya di antara tahun ini, petanya itu peta out of date. Kalau tahun 1500 masih ada, nggak dipakai. Sama Kutai juga berlangsung 350, 200 sampai dengan sekarang 1945. Ada yang bisa memperkirakan X ini berapa tahun? Nggak tahu teman-teman. USSR yang dulu sangat besar itu habis balkanisasi. Saya nggak pinter juga dalam hal ini, tapi teman-teman pasti bisa melihat banyak contoh negara-negara yang sudah failed. Kalau kita nggak hati-hati, X ini mungkin nggak panjang. Paham? Bu Prof. Sudah kurang berapa menit, Dek? Iya, Dek? Isbar. Kurang berapa? Sudah selesai ya? Waktunya. Oke. Ya. Ya, ini saya selesaikan 2 menit ya. Siap. Ini belajar dari bangsa lain. Ini bangsa Jerman, ini ya. Karena nanti aku ceritain yang detail kalau kalian bertanya. Kita juga harus belajar dari bangsa Jerman itu 2 kali jatuh gitu ya. Tapi karena mereka tahu harus fokus gitu ya dan serius, maka dia berkembang lagi. Ini Belanda itu mengembangkan sense of threat daerah yang di bawah laut, tapi dia gemakan sehingga orang-orang menghargai waktu. Ini Amerika itu teman-teman kalau lihat sejarahnya, koloni-koloni dari Eropa ke tanah, mereka cari India, ketemunya ini, mereka pikir itu India. Mereka bertengkar, tapi saat bertengkar mereka then stop. Well, we have to be united, kalau enggak akan selesai gitu ya. Oke. Jadi ini memang sangat tipikal, anak-anak orang kaya itu sangat manja. Anak-anak maaf kalau kurang yang kekurangan itu biasanya kalau nggak bergerak nggak makan mereka. Indonesia itu kaya raya, barangkali itu sebabnya kita jadi nggak bergerak. Mungkin. Teman-teman, ini adalah peta kondisi states yang index of fragile states di dunia tahun 2020. Kalau kita lihat yang sangat sustainable, yang sangat kuat itu biru, yang merah itu alert. Alert itu berarti dia dalam posisi bisa menjadi fail state. Indonesia ada di kuning. Kuning itu di 70 ini sifatnya warning. Jadi we have to start doing the mind construction untuk menguatkan identitas sosial budaya dan menguatkan ideologi kita. Dan ternyata yang biru itu Australia dan di sini Kanada.
Caranya gimana? Caranya dengan menguatkan ke aktivasi di gerbang-gerbang sensorik kita. Masih ingat cognitive psychology? Stimulasi, frekuensi, dan intensity. Jadi information atau model insertion dengan memanfaatkan media yang ada di sini. Internet, television, radio, newspaper, magazines, dan lain-lain. Dengan mekanisme yang ada di Rebecca tadi. Lagi, dan akan new neural net-nya akan constructed. Ini ditambah. Jadi aktivasi semua sensor yang ada di tubuh kita, gitu ya, 5, untuk kekayaan-kekayaan yang ada di tanah air. Ini makanan, ini baju, atau ini adalah adat, ini rumahnya. Ini nggak ada loh negara lain yang seperti Indonesia. Banyak banget. Ini keseniannya. Ini traditional spiritualnya. Jangan bertengkar. Jangan bertengkar, ini nggak untuk kejahatan. Susah banget ngandani manusia nggak bertengkar. Teman-teman, ini bahasa yang ada di Indonesia. 718 macam. Sebelumnya 671 ini discovered nih, jenis-jenis bahasanya. Dan ini di Google sekarang sudah ada. Ini ethnicity. So, ini adalah inti dari presentasi saya. Jadi, kita punya banyak sekali resource of kebinekaan. This is the rich resources of our identity. Semakin ethnicity-nya kuat, maka national identity semakin kuat. But you have to see yourself and you'll have to be able to see as in a helicopter view perspectives. Karena kalau dari sendiri, nanti akan pecah kita. Artinya, pemahaman yang ini, tengah ini, itu harus dikuatkan. Paham? Kalau di sini kuat, maka kalau kita melihat hasil penelitian yang kami lakukan, maka ethnic identity diperkuat dengan mengekspos pada international pictures, maka identitas yang di sini bisa dibangun. That is mind construction. Untuk menguatkan identitas nasional dengan resource Bhinneka Tunggal Ikaan kita. Ini adalah peta dunia. Ini adalah kekayaan kita. Tidak hanya kebinekaan ethnicity, melainkan tanah dan airnya. Paham ya? Hati-hati terhadap threat yang tidak kita ketahui. So see the word and see yourself. Dan Indonesia itu bisa menjadi pusat peradaban dunia. Saya memimpikan Indonesia itu bisa menjadi laboratorium of the world, gitu ya. So saya akhiri presentasi, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini foto saya nyinden waktu di Hamburg. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Prof. Quartarini. Ini sepertinya Bapak Dekan saya ingin menyapa sekali sebagai sama alumni Lemhanas nih. Pak Sony, silakan Pak. Terima kasih Ayar. Prof, Bu, apa kabar? Salam Ikal. Mohon teman-teman panitia boleh dipin. Kok aku nggak melihat Pak Sony ya? Iya, sebentar Bu. Kan Pak Sony bisa panggil aku Prof. Bu, berarti kenal lerang genah ya, lerang genah dengan Lemhanas. Prof. Saya PPR 46 2011, Prof. Wow, kakak kelas jauh itu berarti. Kakak kelas. Salam Ikal. Maturun Prof, maturun sangat. Nah, kebetulan itu Kisti, MC kita itu alumni UGM juga itu. Oh iya, itu mantan anak saya. Sampai sekarang masih anak saya itu. Ya, nah, itu ayahnya kebetulan alumni juga seangkatan saya. Jadi ya kumpul-kumpul lagi nih Prof. Oh, nggak jauh-jauh banget ya. Iya, matur sangat Prof. Keren tadi itu soal tadi ya, karena riset-riset sebelumnya mengatakan ketika
apa tadi grup identity ya atau ethnic identity menguat itu justru kontradiktif terhadap national identity. Itu penelitiannya Juneman tuh dan lain gitu. Tapi ada penelitian lain yang mengatakan justru ketika ethnicity menguat justru national identity menguat. Ini kan menarik ya, Prof. Jadi saya kira ini menjadi challenge buat kita untuk membuat meta analisis kali, Prof. Ya kan, dari kedua ini mana sih yang benar ya, yang positif dan negatif gitu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Termud. Betul, Pak Dekan. Pak Dekan ini challenge-nya tinggi loh, apalagi dekansnya Ikal gitu. Waduh. Nah, iya itu dia. Ya, Nah, kita sama-sama punya PSP juga, Prof. Ada PSP di UGM, kita juga punya PSP. Dan istri saya itu kebetulan ponanya Bu Nani, Prof. Almarhum Mbak Nani, Tante Nani ya. Nani, Pak Panglima. Ya, siap. Ya, matur Prof. Lanjut. Terima kasih. Rawuhipun. Ya, Pak Dekan, ya. Matur. Silakan Ayer. Oke, Mas Soni. Oke, tadi kembali di-mention lagi ya terkait bahwa identity yang bersifat etnis gitu ya ternyata memperkuat national identity. Jadi teringat tuh teori self determination ya, bahwa setiap manusia itu punya need untuk rootedness gitu kan, akar, balik lagi ke akar. Saya kira bahwa benar seperti kata Bung Karno itu bahwa nasionalisme kita berakar dari kebudayaan ya. Jadi merawat Indonesia berarti juga merawat akar-akar kebudayaan daerah. Saya pikir itu menarik gitu untuk kita telisik lagi lebih jauh. Oke, saudara-saudara semuanya, saya kira tadi Prof. Quartari ini sudah memberikan stimulus untuk kita untuk melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Silakan para hadirin yang ingin bertanya atau memberikan komentar, respon, saya tunggu di kolom chat atau bisa juga memberikan sign tertentu sehingga bisa saya minta untuk di-unmute. Silakan. Pak Roni boleh ngasih aku feedback juga loh. Wong Amerika. Ini keberapi-apian karena keluyur ke Amerika. Cacolek. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Saya kira ini banyak hubungannya dengan being proud of your own ethnicity, your own being. Dan ini memperkuat tentunya orang-orang Indonesia bilang pede. Mengapa budaya kita itu kadang-kadang kalah, digertak sambal oleh orang luar negeri? Karena merasa dirinya tuh kecil. Dan ini masih merupakan peninggalan inherited dari zaman-zaman kolonial. Orang tua kita mengatakan kita tuh tidak sehebat orang asing atau katakan Caucasian katakan gitu ya. Nah, ini dilema di mana kita ini insentif kita, Bu, insentif kita baik dari segi monetary insentif, prestige insentif ini tidak mendukung. Berarti para pemangku kedudukan, policy makers, decision makers kita, saya aneh kok di Lemhana saja ini udah bicara tapi nggak jalan-jalan juga tuh gimana sih? Ya kan? Nah, kalau lihat saja apa yang kita diberikan insentif diberikan hanya bisnis, ya kan? Siapa yang mensponsori misalnya kegiatan-kegiatan kebudayaan? Coba siapa? Tanpa bicara, itu sebenarnya perusahaan-perusahaan yang sebenarnya tidak boleh menjadi sponsor. Itu perusahaan-perusahaan yang sebenarnya membunuh orang. Nah, sedangkan mana yang lain? Mana sponsor-sponsor olahraga, kebudayaan kita, kesenian kita? Tidak ada. Jadi penghargaan yang penting adalah value ya daripada apa yang Ibu katakan tadi, kita punya kekayaan yang luar biasa itu value-nya tuh tidak monetizable. Ya. Walaupun sebenarnya bisa dimonetizable, tapi persepsi yang salah, misperception-nya adalah demikian. Ibu bilang, kebetulan saya sudah pindah dari Silicon Valley ke
Hawaii. Kayak saya sudah lama tinggal di Hawaii, tapi pindah-pindah terus. Tapi sekarang mulai bulan Februari, sekarang saya tinggal tetap di Hawaii. Sekarang Ibu lihat, nggak usah pergi ke sana, di Google aja, di mana adanya suatu being proud of being Hawaiian. Satu state yang punya culture. Tidak ada di 49 negara bagian lain, tidak ada culture seperti Ibu katakan sendiri. Ibu pernah ke Amerika, tahu sendiri. Tapi pergilah sekarang, nggak perlu pergi, virtually saja. Lihat, waduh, karena adanya, nanti saya bicara di sesi saya, mengenai pentingnya sekarang virtual education membuka horizon. Sekarang hula dances, traditional Hawaiian music, the renaissance of Hawaiian culture, itu di seluruh dunia. Dulu hanya di Hawaii. Nah, sekarang adanya kebanggaan saya orang Hawaii. Lalu ada, ini masalah lagi, mereka mau memerdekakan diri mereka yang sebenarnya sebelumnya dijajah oleh orang-orang mainlander. Nah, ini menarik sekali, ya kan? Nah, saya di direktur HICHAM, Hawaii Indonesia Chamber of Commerce juga. Salah satunya kita punya Bali Hawaii Sister State Initiative, ya. Karena banyak kesamaan antara Bali dan Hawaii. Misalnya di bidang tourism, di bidang segala. Tapi yang paling penting adalah di bidang kebudayaan. Di Hawaii itu mereka takut budayanya punah. Sedangkan kita katakan di Bali itu tidak ada kebudayaan itu diteruskan oleh generasi yang berikutnya. Tapi sekarang Renaissance Hawaii itu berhasil. Jadi orang-orang Hawaii sekarang sangat-sangat bangga, dan adanya yang Ibu katakan tadi, adanya kebanggaan dan melihat bahwa saya ini bangsa yang besar. Hanya ada masalah sekarang. Apakah Hawaii tidak mau mengakui dirinya sebagai orang Amerika? Itu masalah besar. Itu dilema. Terima kasih, Bu. Sangat bagus. Ya, penelitian dengan contoh-contoh yang dimana orang-orang tidak mengerti bahwa assign value ke yang kita sebut intangible. Misalnya UNESCO World Heritage Culture aja mengatakan kalau subak dan sebagainya itu nggak tangible, intangible culture. Gimana coba? Padahal kalau dikomersialisasikan setelah jadi World Heritage Culture itu uangnya banyak sekali. Dibuka untuk turis. Tapi ada masalah lain, ada side effect, over tourism. Coba lihat tuh di Jatiluwih sekarang, hancur, Bu. Harusnya di preserve culture. Sekarang ribuan orang masuk ke sawah. Nggak ada regulasinya, Pak Roni. Itu yang ada di Lapor Panas, tidak ada regulasi untuk daerah. Dari pusat ke daerah nggak ada. Merah itu special map-nya. Dan terlambat setelah sebelumnya para swasta itu nggak bantu. Saya kenal 2 orang itu ya. Yang melakukan UNESCO World Heritage Culture untuk Jatiluwih, untuk Subak. Tapi setelah itu, sebelumnya pemerintah daerah nggak ikut campur, nggak mau ikut campur. Dilakukan oleh komunitas Banjar, ya kan? Lalu setelah itu, setelah jadi, juga tahu ada potensi, semua beli tanah, akhirnya tidak ada regulasi. Ada rumah yang bagus, ada perusahaan hotel yang bagus, tidak ada environmental assessment. Lalu ada yang perusahaan toko-toko kecil, ada toko-toko besar, tidak ada regulasi. Gaduh-gaduh di situ. Ya, Pak. Pak Roni, masalahnya adalah penghargaan dan juga memberikan nilai and marketing. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari mahasiswa ya. Silakan Rinaldi, teman-teman sepertinya Rinaldi ini mahasiswa, berarti mahasiswa angkatan 2021 yang mahasiswa baru nih. Ya, ini monggo. Mungkin saya Pak Roni dan Pak Dekan nanti kalau ngobrol sampai malam nggak selesai. Iya, benar.
Silakan Rinaldi, apakah teman-teman ya, silakan. Nah, masih di mute itu. Silakan Rinaldi. Ya. Sudah? Silakan. Wah, masih belum terdengar Rinaldi. Kalau misalnya ada kesulitan untuk bertanya, ya coba sekarang. Oke, belum. Atau headsetnya dilepas? Mungkin langsung headsetnya dilepas saja. Harus di Pajapu itu kalau di Jogja. Kalau misalnya belum bisa, mungkin Rinaldi bisa mengetik ya. Diketik aja pertanyaannya gitu ya. Saya kira ya oke ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Bu Emma. Ya. Bu Emma ingin, silakan Bu Emma. Ya. Terima kasih Mas Ahyar. Assalamualaikum Bu Kuartarini. Salam kenal Bu. Ya, subhanallah ya, Masya Allah menarik banget yang Ibu sharing, inspiring banget. Apalagi alhamdulillah ada banyak teman-teman mahasiswa di sini gitu. Jadi ya tercerahkan pastinya ya. Semoga teman-teman mahasiswa kita sendiri yang sudah tua juga tercerahkan. Ya, Prof. Ini. Emang ada yang lupa ya Bu? Saya lupa. Oh ya, kita masih muda semua ya Bu. Oke, ya ini Prof. Ya memprihatinkan sekali ya mendengar hasil kajian dari Lemhanas yang mengatakan bahwa ternyata emang rasa bangga kita sama bangsa kita sendiri masih benar-benar kurang gitu ya, masih low banget. Nah terus dan apalagi memang ya mungkin banyak hal yang bisa jadi faktor ya Bu ya. Kita lihat mungkin di tampilan televisi kita yang dibombardir atau yang sering ditampilkan justru memang drama-drama Korea seperti itu, gitu kan ya. Jadi tanpa harus dibegitukan pun sebenarnya generasi muda kita sudah suka dengan itu. Nah terus ditambahkan lagi oleh media kita gitu. Jadi dan sementara budaya-budaya kita sendiri mungkin tidak ditampilkan dengan menarik seperti budaya-budaya lain gitu kali ya. Jadi apalagi kita memang kebanyakan kita kan memang generasi visual gitu ya. Jadi lebih menarik sekali kalau itu ditampilkan secara visual selalu. Nah, mungkin itu. Terus yang kedua, mungkin faktor lainnya benarkah Prof karena kita tadi kata Prof kita tidak terbiasa pakai helikopter view. Apakah tidak terbiasa memakai helikopter view itu juga berawal dari pola asuh kita terhadap generasi setelah kita gitu, terhadap anak-anak kita yang mungkin seringkali instruksi sifatnya. Jadi tidak diajak bertanya lebih dalam tentang apa tujuannya melakukan ini, apa tujuan hidupmu, tujuanmu ke depan apa gitu dan lain-lain, sehingga critical thinking yang diharapkan hadir itu terus akhirnya membuat dia bisa melihat lebih jauh gitu ya, melewati helicopter view itu bisa terbangun sejak dini gitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang akademisi atau psikolog gitu ya untuk terus-menerus bisa menghadirkan kesadaran bahwa penting nih kita untuk lebih cinta sama tanah air kita gitu. Saya sendiri sih punya beberapa teman yang masih level SMA yang mau akan kuliah ke luar negeri. Saya juga punya kekhawatiran itu bahwa apakah mereka setelah nanti selesai dari luar negeri masih ada kecintaan terhadap Indonesianya seperti yang mungkin kita lihat di tampilan filmnya Pak Habibie gitu ya, dan lain-lain. Seperti itu aja Prof. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Emma, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada 2 poin tadi dari Mbak Emma ya terkait generasi yang lebih visual oriented dan juga tentang parenting yang lebih yang fokusnya instruktif ya Mbak Emma ya. Silakan Prof, langsung direspon. Iya, Bu Emma terima kasih.
Jadi jawabannya ada di naskah pengukuhan guru besar saya, Bu Emma, yaitu tentang mental kolonial gitu. Penelitiannya di Indonesia belum ada, tetapi di Filipina ada atas penjajahan Amerika gitu ya. Dan saya akan share screen sebentar. Sudah tak siapin nih. Taruh di mana tadi? Ini kebetulan saya ini kalau ini ya, ini salah satu tugas di Lemhanas. Bisa tampak ya teman-teman? Tapi bukan ini yang mau saya fokuskan. Ada ini perjalanan ini karena ini Universitas Pancasila, jadi saya tayangkan ini. Jadi ini perjalanan dari dari experiential ideology Pancasila itu, walk the talk, ketika orang berteriak merdeka atau mati, maka masyarakat melihat mereka mati betul gitu ya. Atau hidup sederhana, mereka melihat benar-benar hidupnya sederhana gitu ya. Bung Hatta itu sampai keluarganya sederhana. So people see what the leaders said gitu. Walk the talk katanya gitu. Tapi setelah itu kan kita jatuh gitu, inflasi 600% atau apalah gitu, sehingga nggak bisa. Jadi fokusnya harus ada di ekonomi. Kalau fokus ke politik terus itu susah gitu. Maka mulailah ini Pancasilanya ini digeser ke, kita di belakang sini bisa bicara tentang Pancasila itu constructed gitu ya. Digeser menjadi bentuk deskriptif gitu. Diajarkan dalam bentuk buku, kemudian kadang-kadang yang mengajarkannya juga kurang menarik gitu. Jadi yang dilihat oleh masyarakat atau siswa itu ya yang ada di kelas gitu. Sehingga kemudian yang terjadi setelah ini, setelah ganti era gitu, yang terjadi orang jangan korupsi tapi orang korupsi. Jangan begini, orang begini. Jadi masyarakat bingung. Jadi kalau ada misalnya kita lihat di dalam rumah sendirilah, orang kamu harus bangun pagi, harus gini-gini. Tapi orang yang ngomong nggak bangun pagi. Jadi apa yang diomongkan dan apa yang dilakukan itu berbeda, itu conflicting untuk mindset si anak-anak dalam keluarga itu. Anak-anak di sini adalah masyarakat Indonesianya. Nah, saya tidak promosi Jokowi somehow, meskipun dia teman satu angkatan suami saya, dia udah nggak ada pengaruhnya dengan Jokowi. Tapi ini dari experiential pindah ke deskriptif ideologi. Nah, ini degradasi. Sesuatu yang dijalani menjadi sesuatu yang diomongkan. Apalagi yang dilakukan tidak sama dengan yang diomongkan. Jadi ada diskrepansi. Nah, apa yang harus dilakukan? Tanam lagi, tanam ulang. Jadi kita ini lack of model, at the same time dibombardir oleh foreign issues. Belum foreign invisible hands gitu. Rusaknya di sana. Meskipun di belakang sini ada lagi teori tentang mental kolonial. Yang dilakukan memang harus ditanam lagi. Ditanam lagi itu modelnya tuh harus digerakkan lagi. Butuh pemimpin yang walk the talk, yang kamu omong dan kamu melakukan yang diomongkan. Gitu. Kalau ada orang yang hanya ngomong, aku nanti gantung di Monas, nggak ada, orangnya juga masih leha-leha, nggak itu prostituting. Itu yang saya bilang, itu prostitusi, dan mereka menempatkan diri sebagai orang yang kelontong gitu karena bisa dibeli gitu. Nah, kalau dari sisi yang belakang lagi, itu teorinya ada di teori hierarki natural system, ada di naskah guru besar saya nanti Bu Takvim. Jadi begini, kalau kita terus misalnya ini bukan kasus tulang, kita bungkuk gini terus, maka kita akan jadi bungkuk tulangnya ini akan bungkuk beneran. Ini harusnya saya blok ya, Serat. Itu namanya physiological remodeling. Nah, kalau kita punya syarat dan itu wong Jawa gini gitu ya. Itu kalau nggak dihilangkan biasanya karena stres. Karena kalau tidak karena lahir itu, maka orang stres maka begini, nggak ada bayi lahir gini. Nah, kalau itu nggak dihilangkan, maka akan terjadi neurological remodeling. Meskipun tidak ada stres, dia akan tik gini. Kalau ada stres tambah cepat, gitu ya. Nah, sama, ini juga begitu. Bentuk-bentuk tubuh itu akan remodeling. Chronic disease itu secara teori dan dipraktekkan itu diturunkan. Baik itu mental disease, schizophrenia atau agitasi, ataupun physical disease. Physical disease itu DM, diabetes, hipertensi itu diturunkan. Nah, ini adalah behavior repertoire dan mental repertoire kita itu adalah pengulangan.
Padahal kita pernah berada di dalam sebuah era pengulangan selama 350 kalau hitungan benar ya. Yaitu apa? Kita berada di bawah sebagai budak gitu. Satu sebagai budak, kedua sebagai victim of the Divide et Impera yang memang diinsersikan. Ini berulang terus. Terus apa sih ciri-ciri budak? Pasti melihat londo itu majikannya itu lebih tinggi, nggak berani aktif karena kalau punya ide nanti salah, kalau salah nanti kayak gitu, terus menjilat ke atasan. Kesuksesan Divide et Impera kan juga begitu. Kita nggak bersatu, orang lain yang bersatu, kita geser-geser. Nah, ini diulang terus. Diulang terus ini sampai muncul ke DNA. Ini teorinya ada di hierarki natural system, teori evolusi maksudnya. Sehingga sampai sekarang kita ini, termasuk saya, punya potensi memiliki mental budak dan mental pecah belah. Having said that, having known that, maka ketika kita akan jengkel, ketika kita akan merasa inferior, berhenti sebentar, take a deep breath. Hey, I'm doing good gitu. Karena orang pasti juga tahu. Prof. Ya, sudah habis waktuku ya. Iya. Kayak presentasi kedua. Ya udah. Oke. Udah, ini harus dihilangkan gitu ya. Dan itu hilangnya dengan insersi tadi seperti yang di presentasi saya. Nah, kalau Halo Prof. Ya, terputus ya. Oke, sepertinya ada masalah. Oh, ini kok saya mau wes. Oke. Oke, Prof. Terima Banyak, Prof. kasih. Sangat luar biasa insight yang diberikan oleh Prof. Quarter ini. Atau biasanya kalau teman-teman dari UGM manggil Bubo gitu ya. Cuman saya nggak berani, kan saya so akrab nanti. Oke, mewakili. Iya, ini ada. Nah, ada pertanyaan-pertanyaan memang tadi, tapi saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi kalau saya lihat dari jawaban dari Prof. Quartar ini menjawab ya apa yang menjadi kegelisahan yang bertanya gitu terkait bagaimana bangsa kita lebih bangga atau lebih senang gitu dengan hal-hal yang dari luar. Tadi itu ada semacam ada behavior repertoire yang diulang-ulang juga oleh kolonialisme. Jadi ada semacam efek samping yang begitu panjang, semacam long haul dari kolonialisme gitu ya. Jadi kalau COVID ada long haul-nya, kolonialisme juga ada long haul-nya. Saya nggak tahu kita butuh berapa dekade lagi untuk menyelesaikan long haul itu. Semoga segera gitu ya. Oke, saya kira mewakili fakultas, mungkin Mas Sony juga boleh memberikan e-sertifikat mewakili Dekan Fakultas Psikologi. Saya berterima kasih terhadap Prof. Quarter ini. Silakan teman-teman menampilkan e-sertifikat. Ya. Oke, mungkin kita bisa setelah ini bisa sesi foto. Mohon kesediaan teman-teman hadirin semuanya untuk on cam. Oke. Teman-teman panitia, apakah sudah ready? Oke. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pancasila gini. Ya. Oke. Terima kasih Prof. Quarter ini. Terima kasih hadirin semuanya, aktif sekali pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf jika tidak semua bisa Semoga jawaban dari Prof. Quartar ini di akhir tadi bisa merangkum pertanyaan dari saudara-saudara semua. Demikian sesi yang kedua, sesi siang ini dari Prof. Quartar ini tentang peran psikologi untuk mendorong Bhinneka Tunggal Ika. Dari saya, terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.